Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Nurkolis, NIM 0507090001. Saya akan mengerjakan tugas 2 metode statistik dengan Ibu Hesti Rian sebagai tutor saya. Langsung saja saya kerjakan ya, karena memang terburu-buru waktu saya. Tadi saya sudah mencoba membuat codingannya. Ini saya akan buat kelasnya dengan nama merge sort. Oke. Kita close dulu. Oke. Jadi buatlah codingan pengurutan data terkecil hingga terbesar dari data. Tentukan sendiri gunakan algoritma merge sort. Tentu saja dengan pemrograman bahasa pemrograman Java ya. Oke. Sini mungkin kita ubah aja nilainya. 057901. Oke. Saya akan buat array-nya dulu. Array dengan 05070901, koma. Terus saya akan melakukan print sort. Kenapa ya? Kenapa tidak mau? Apakah ada yang error? Kenapa tidak mau shortcutnya ya, atau complete tidak mau? Saya ngetik manual. Coba kita ulang. Kita belum ketikkan public static void main-nya. Kenapa nggak mau juga? Aneh. Merge sort. SVM. Oke. Nilainya itu gak usah diubah, nilainya terlalu memakan waktu. Teacher array. Print sebelum diurutkan. Kita lakukan pengulangan dengan for each in array. Kita coba run kodenya.
Oke, itu dia. Mungkin kita tambah koma biar bagus ya. Oh, nggak usah. Oke. Lalu saya buat pemanggilan fungsi merge sort-nya. Merge sort sini membutuhkan parameter array indeks awal 0 dan indeks akhir array length kurang 1 karena indeks akhirnya 5 ya. Lalu kita bisa print setelah diurutkan. Oke, lalu buat metodenya. Jika kiri lebih besar dari kanan, maka kita akan buat nilai tengah left plus right. Jadi leftnya kan 0 ditambah 5 bagi 2 2,5, jadi hasilnya 2. Lalu setelah itu dia akan melakukan pemanggilan dirinya sendiri atau recursive method ya. Jadi left di sini mid, leftnya 0, mid dimasukkan ke sini. Apakah 0 lebih kecil dari 2 ya? 0 tambah 2 bagi 2. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Tidak, jadi dia akan berhenti di situ. Kita buat juga yang kanan untuk mengetahui bagaimana hasilnya. Kita bisa buat left tambah right sama dengan mid. Coba kita run. Oke, itu begini ya nanti kira-kira pengulangannya. Dari tadi saya mungkin banyak menggunakan shortcut ya, jadi mungkin saya akan mengaktifkan karena saya lupa, sorry. Sudah ada ya. Lalu setelah itu setelah dipisah, kita akan memanggil fungsi untuk menggabungkannya. Sini kita membutuhkan parameter atau argumen array left mid dan right. Kita buat metodenya. Kita akan buat integer untuk menyimpan perulangan tersebut. Lalu kita simpan, kita buat array sementara, array dengan nama L untuk left dengan panjang n1. Lalu kita copy array
sistem array copy membutuhkan array sebagai sumber arraynya, lalu left sebagai indeks awal pada arraynya, L tujuan arraynya, dan 0 indeks ke 0 dari L, dan N1 sebagai panjang array dari L1, begitu. Sama juga dengan yang kanan, cuman ini dimulai dari mid plus 1, 2 tambah 1, 3. Lalu kita lakukan perulangan untuk membandingkan nilainya ya. Sini tadi saya ada visualisasinya. Ini kita kan sampai pada pemecahan ya. Jadi visualisasinya seperti ini. Kita dipecah gitu. Ini kan nanti akan digabungkan. Dibandingkan dulu baru digabungkan. While jika array kiri lebih kecil atau sama dengan dari array kanan, maka masukkan ke kiri gitu. Lakukan increment, else masukkan ke kanan, J plus lalu K plus gitu. Setelah itu kita akan membuat perulangan untuk memasukkan nilai yang sudah terurut gitu. Ya, nilai yang sudah terurut akan dimasukkan ke kiri, J I plus K plus. Untuk yang kanan I J plus K plus. Apakah sudah ada yang error kah? Kurang titik koma. Oke. Jangan lupa titik koma guys. Oke, lalu kita coba run ulang. Oke, berhasil ya. Begitu kira. Untuk sebentar. Mungkin ini kita hapus dulu yang ini. Bukan, mana ya? Ini kita komentari saja. Oke, untuk cara kerjanya setelah dipisahkan seperti ini, maka dia akan membandingkan apakah array kiri lebih besar dari kanan gitu. Lalu kita siapkan arraynya, kita masukkan nilai terkecil di sebelah kiri, lalu sisanya dimasukkan sebelah kanan begitu. Lalu kita bandingkan lagi, apakah 7 lebih besar dari 0, tentunya lebih kecil 0, maka masukkan 0 ke sebelah kiri, lalu sisanya 5 dan 7 begitu seterusnya. Sorry, ada telepon. Oke, setelah itu array sebelah kanan lupa saya, sorry. Array sebelah kanan
Ya, sama seperti array sebelah kiri ya. Setelah itu digabungkan hingga menjadi array yang terurut. Begitu. Ya, seperti ini. Oke, begitu untuk merge sort. Selanjutnya fungsi counting sort. Counting sort. Counting sort. Array tentunya. Mending kita copy aja ya. Oke, sudah. Oke, tugasnya membuat sama ya, hanya bedanya dengan algoritma counting sort. Setelah itu saya akan menggunakan property atau utility array untuk mempermudah saya membuat algoritma ini. Jadi sebelum itu saya coba print dulu ya. Print sebelum diurutkan. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan utility array to string. Oke. Untuk menggunakan ini perlu import utility ya. Saya menggunakan IDE jadi otomatis begitu. Ya, coba di run. Close dulu. Oke, itu. Lalu buat fungsi counting sort. Counting sort cukup menggunakan parameter array. Lalu bisa di copy saja. Setelah diurutkan, lalu kita buat metodenya. Setelah itu kita buat kita mencari angka minimal dan maksimal untuk membuat mengetahui range panjang array counting atau array untuk membuat frekuensinya ya. Sini saya membuat integer min sama dengan array. Oke. Sini harusnya or else 0 dan sini min. Lalu yang max dan range-nya sama dengan plus 1. Oke. Setelah itu apa lagi ya? Bentar, saya lupa. Saya tadi sudah ada mencoba ini. Setelah itu kita akan membuat array dengan panjang sebanyak range
Lalu kita akan isikan panjang indeks array tersebut dengan angka kosong, gitu. Lalu kita akan melakukan penambahan. Jadi visualisasinya seperti ini. Mana ya? Oke, kita perlu buat baru. 05.0.001. Wait. Salah, kita counting short. Oke, short. Kenapa nggak mau di post ya? Aneh sekali. Oke. Oke. Jadi kita akan membuat array hitung dengan indeks 10 diisi dengan kosong. Lalu setiap kemunculan bagaimana menjelaskannya ya? Integer i 1, jika i lebih kecil dari ini, i plus plus. Oke, kita melakukan looping. Oke, di sini ya. Untuk setiap array indeks ke i, array count indeks ke i dikurang minimal plus plus. Jadi for i array count, gitu kan ya. Count i kurang min ada yang salah, kurang integer, kurang min plus sama dengan count. Plus ya. Oke. Jadi setiap array kemunculan indeks ke i dari array, maka indeks ke i dari count ini ditambahkan begini: 0, 1, 5, indeks ke 5 tambah 1, elemen ke-7 indeks count di indeks ke-7
plus 1 begitu sampai semua terisi. Nah ini kan ada yang 2 kali ya, 0, jadi sini tambah 1 lagi 2 begitu. Lalu kita akan mengakumulasikan nilai ini tadi akan ditambah pada oke, saya tuliskan kodenya dulu ya. Kodenya adalah sebagai berikut. Kita buat integer dulu untuk menampung nilainya. Array output array length, karena panjangnya sama dengan array. Lalu for keyboardnya agak mengganggu ya. Lalu oke, jadi penjelasannya begini. Array ke i, indeks ke i kurang minimal. Jadi array ke ini kan tunggu, kayaknya ada yang salah nih pengulangannya. Harusnya gini guys. Oke, jadi kita akan mulai dari belakang pengurutannya. I sama dengan array length. Array length-nya adalah 6 dikurang 1, 5. Jika i sama dengan 0, jika i lebih besar dari atau jika i lebih besar atau sama dengan 0, i minus minus. Jadi perulangannya tetap 6 kali gitu. Array ke i, array indeks ke i, indeks ke 5 berarti ya, dikurang minimal 0 dikurang 1 berarti tunggu, array indeks ke i 5 kurang minimal 0 kurang 1 ya 4 ya kan. Array indeks ke i 5 kurang 1, 4. Jadi indeks keempat, kok indeks keempat ya? Tunggu. Oh sorry, array indeks ke i kan itu indeks kelima. Indeks kelima itu berapa sih? 1 ya. 1 dikurang 0 dikurang 1. Jadi kenapa jadi 0? 1 dikurang 0, 1 dikurang 0, 1 dikurang 1, 0. Satu dikurang 1, 0. Indeks kan 0 lah. Ya kira-kira begitulah penjelasannya. Saya agak bingung ya jelasinnya. Jadi oh ya, ditambahkan dulu lupa saya. Jadi oh iya, kayaknya ada yang kurang kodenya ya. Ini itu diakumulasikan dulu nilainya. Tadi saya sudah jelaskan belum sih? Ya kira-kira begitu.
Jadi intinya ini ditambahkan semua. 2 tambah 1 3, 3 tambah 0 3, 3 tambah 0 3, 3 tambah 0 3, 3 tambah 1 4, dan seterusnya. Setelah itu ini harusnya indeks ke 1 ya. Kenapa jadi indeks ke 0? 1 array 1 kurang 1. Sorry hujan. Jadi intinya begini guys, kalian lihat, teman-teman lihat aja visualnya ini. Saya buru-buru juga ini, sorry ya. Jadi intinya ini kan indeks ke 1. Indeks ke 1 ini masuk ke 3 karena ini tadi 3 ya. Ini 3. Nilai dari countnya 3. Jadi masuk ke array output indeks ke 3. Lalu ini indeks ke 0 masuk ke indeks ke 1. Lalu ini 9 masuk ke indeks ke 5, begitu seterusnya. Jadi sudah terurai seperti ini. Setelah itu kita akan copy array output ke array aslinya. Sekarang terima kasih untuk video sekalian dan rekan